ceria walaupun kita masih belajar di rumah. Anak-anak, hari ini kita masih tetap di tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Anak-anak, kompetensi dasar yang hendak kita capai kali ini adalah KD 3.3, menelaah keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Sedangkan KD 4.3, mengkampanyekan manfaat keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Melalui diskusi dan pemecahan masalah bersama orang tua, kalian dapat 1. Mengidentifikasi pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi dengan benar. 2. Menuliskan potensi dan usaha yang perlu dilakukan terkait dengan keberagaman ekonomi dengan terperinci. 3. Mengidentifikasi keberagaman ekonomi masyarakat dan dampaknya bagi perekonomian bangsa dengan benar. 4. Mengidentifikasi manfaat cinta produk Indonesia dengan kepedulian yang tinggi. Mari kita ikuti materi kita selanjutnya. Materi kita yang pertama adalah pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi. Mengapa sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi diperlukan? Kita tahu bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang sangat diperlukan untuk mencukupi semua yang kita perlukan dalam hidup. Alasan kita yang pertama adalah untuk mengembangkan potensi diri. Potensi diri adalah kemampuan yang ada pada diri sendiri yang dapat ditunjukkan dengan menciptakan sesuatu yang baik berupa keterampilan, ide, kemudian kemampuan menciptakan sesuatu yang baru untuk merubah kualitas ekonomi. Yang kedua, kerja keras diperlukan untuk membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Di dalam hidup, manusia memiliki dua keberadaan. Dia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, kita berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan itu baik berupa kemampuan, bahkan cara pikir, kemudian mencipta. Potensi diri yang sudah ada, diaktualisasikan, diciptakan, ditunjukkan dalam karya yang nyata, dan karya itu dapat menghasilkan sesuatu, kita menyatakan bahwa itu adalah karya kita, maka kita harus bertanggung jawab terhadap hasil karya yang kita ciptakan. Yang ketiga, kerja keras dapat mencukupi kebutuhan hidup. Kita tahu bahwa kebutuhan hidup seseorang itu ada 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan akan pangan, makanan, kebutuhan akan sandang, pakaian, dan kebutuhan papan, tempat tinggal. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini berupa pendidikan, kesehatan. Kemudian kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah, seperti memiliki kendaraan sendiri, kemudian memiliki benda-benda yang dianggap mewah, contohnya smartphone, kemudian kulkas. Nah, itu adalah kebutuhan tambahan lainnya. Nah, jika kita telah memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dengan kerja keras, maka itu dapat mengangkat harkat dan martabat kita. Ditambah lagi kita memiliki simpanan dari hasil kerja keras kita untuk masa depan keluarga kita. Dan
masih dapat menyisihkan juga kekayaan kita dari kerja keras kita untuk melakukan usaha ekonomi, kita dapat membantu orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Manakala orang-orang di sekitar kita sejahtera, maka kita dapat mengatakan lingkungan kita adalah lingkungan masyarakat yang sejahtera. Lingkungan masyarakat yang sejahtera dapat mewujudkan kesejahteraan umum yang dicipta-ciptakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kesejahteraan bangsa dan negara pun dapat terwujud. Yang kelima adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Dengan kerja keras, kita dapat memenuhi kebutuhan hidup yang sudah Ibu sampaikan tadi. Maka manakala kita sudah dapat menyimpan, punya tabungan, hidup hemat, semua kebutuhan kita terpenuhi, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, kemudian kita dapat berpergian untuk berrekreasi menggunakan barang-barang mewah, maka itu berarti taraf hidup kita menuju kepada taraf hidup sejahtera. Materi selanjutnya adalah potensi dan usaha yang perlu dilakukan terkait dengan keberagaman ekonomi. Kita tahu bahwa manusia dianugerahi cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah dapat membuat sesuatu dengan kualitas yang baik sehingga dapat menarik minat orang lain untuk memilikinya dengan imbalan yang sesuai. Kemudian rasa adalah segala sesuatu yang dimiliki dari dalam tubuh kita yang hasilnya berupa cipta, berupa karya. Demikian juga dengan karsa. Dengan daya ciptanya, yang tiga tadi, cipta, rasa, dan karsa, itu merupakan potensi dasar manusia. Itu akan terwujud manakala kita mengenali diri kita sendiri. Kita mengenali kelemahan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Setelah kita mengenali kelemahan dan kelebihan yang ada kita, maka kita akan mengasah atau mempertajam semua kelebihan-kelebihan diri kita berupa cipta, rasa, dan karsa tadi. Manusia mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan diri sendiri atau dimanfaatkan oleh orang lain. Maka itu adalah potensi yang ada pada diri kita. Potensi tersebut kita lakukan dengan kerja keras tadi, kemudian kita usahakan untuk menatanya supaya lebih baik. Dengan apa? Dengan 3 hal yang telah kita pelajari di subtema 1, yaitu keterampilan, itu adalah cipta, kemudian pendidikan, kemudian sikap. Sikap menerima pendidikan, sikap mau melakukan keterampilan, berarti kita sudah menggali potensi positif yang ada pada diri kita. Potensi diri harus kita karyakan, harus kita tunjukkan, yaitu berupa usaha. Usaha yang perlu dilakukan terkait dengan pengembangan potensi diri demi memenuhi kebutuhan atau demi menciptakan keberagaman ekonomi. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri, mengetahui, memahami bahwa kita mempunyai kekuatan atau kelebihan, mempunyai kekurangan atau kelemahan. Kekurangan dan kelemahan itu jangan ditonjolkan, jangan dibesar-besarkan, karena akan menimbulkan rasa rendah diri, akan menimbulkan rasa putus asa, akan menimbulkan rasa malu. Itu dibuang. Yang kita tonjolkan, yang kita munculkan adalah kelebihan yang ada pada diri. Sehingga kita dapat menciptakan sesuatu ide, suatu karya, kemudian manakala karya kita itu sama dengan karya orang lain, kita terus dengan usaha, dengan kerja keras. Bagaimana supaya usaha kita ini menarik orang lain. Ciptakan karya itu dengan kreativitas, bentuk dengan kualitas yang menjadi lebih baik, sehingga karya kita menjadi unggul, diminati oleh orang lain, dan jangan malah mengirikan atau menuduh orang lain yang karyanya sama dengan kita, itu menjadi saingan kita. Tapi bagaimana supaya
karya kita yang sama itu kita kolaborasikan bersama, menciptakan ide-ide baru dari karya yang ada, kemudian secara bersama-sama itu menjadi bermanfaat bagi orang lain dan memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya, kita harus mau menerima terhadap saran dan kritik. Nah, untuk mengetahui bahwa satu karya yang kita ciptakan berkualitas atau tidaknya, kemudian bermutu atau tidaknya, tentu akan dinilai oleh orang lain. Selanjutnya, kita tidak takut mencoba hal yang baru. Jika karya kita sudah sama dengan orang lain, dan kayaknya kualitasnya juga lebih rendah dari orang lain, maka tidak salah kita menciptakan karya yang baru lagi. Yang mana mungkin karya yang baru nanti itu adalah merupakan karya yang menjadi unggulan bagi diri kita. Jadi jangan putus asa, sudah ada kok orang lain yang menciptakannya, udahlah, maleslah aku. Jangan demikian, tetapi tetap berusaha untuk dan jangan takut mencoba. Kalau salah itu biasa. Selanjutnya adalah terapkan kebiasaan baik. Kebiasaan baik adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang berdampak pada pembaruan karya-karya kita dalam usaha ekonomi. Dampak positif keberagaman ekonomi adalah pertama, kebutuhan terpenuhi. Yang kedua, terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Yang ketiga, pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan dampak negatif dari keberagaman ekonomi adalah satu, ekosistem menjadi terganggu. Karena dengan pendidikan yang tinggi, keterampilan yang baik, dan sikap ingin memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik, manusia cenderung untuk melakukan suatu kegiatan dengan merusak alam, mengambil segala sumber daya alam yang ada untuk dijadikan sesuatu yang baik yang dibutuhkan oleh orang lain, baik itu berupa barang tambang, tanaman, hutan, dan perindustrian. Nah, untuk perindustrian mereka memerlukan lahan yang luas, sehingga mereka terkadang dapat membuka lahan tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem. Dua, menimbulkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Manakala pelaku ekonomi di bidang industri tidak memperhatikan dampak bagi lingkungan di sekitarnya, mereka hanya mengutamakan keuntungan mereka semata. Kadang-kadang mereka lupa menciptakan ekosistem yang baik. Dan bahkan perbuatan mereka itu dapat merusak lingkungan hidup, seperti pembuangan limbah pabrik industri mereka tanpa diolah terlebih dahulu, itu berdampak yang tidak baik. Tiga, banyaknya industrialisasi akan menimbulkan kurangnya lahan pertanian di lingkungan masyarakat. Yang keempat, punahnya kehidupan alam, baik habitat hewani dan hayati, sebab semakin berkurangnya lahan pertanian. Yang kelima, habitat hayati seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan akan berkurang. Materi kita yang terakhir adalah manfaat cinta produksi Indonesia. Manfaat yang pertama adalah produksi dalam negeri meningkat. Karena dengan mencintai produksi dalam negeri, maka kita mengurangi untuk mengkonsumsi produk impor. Sehingga pengusaha ekonomi dalam negeri akan memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dalam negeri itu sendiri.
Yang kedua, untuk memupuk rasa cinta tanah air. Dengan kita menggunakan produksi dalam negeri, maka rasa kecintaan kepada tanah air kita semakin meningkat. Ketiga, untuk mendorong perkembangan pembangunan nasional. Dengan kita cinta pada produksi Indonesia, maka pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar karena hasil jual dari karya anak bangsa dan semua keuangan beredar di dalam negeri sendiri itu dapat meningkatkan atau mempercepat laju pembangunan nasional. Yang keempat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena kita sudah saling memerlukan, saling mencipta, saling memenuhi kebutuhan dengan potensi masing-masing yang ada. Yang kelima, untuk ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri sendiri kepada masyarakat dunia. Dengan karya-karya nyata, kualitas yang baik, jelas kita mempunyai keberanian, mempunyai kebanggaan untuk mengenalkan barang buatan negeri kita sendiri dengan kualitas yang baik pula agar dipakai oleh masyarakat dunia. Dan dengan adanya peredaran barang buatan negeri ke luar negeri jelas akan menambah devisa negara dan kualitas produksi dalam negeri juga menjadi lebih baik, diminati oleh luar negeri. Kita dapat mengekspor barang-barang negara kita, kemudian kita dapat membeli juga bahan-bahan baku yang tidak dapat kita produksi di dalam negeri dengan devisa negara yang baik. Demikian anak-anak materi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti akan materi yang sudah Ibu sampaikan. Di akhir pembelajaran selalu ada tugas buat kalian. Tugas kita kali ini adalah bentuk soal uraian singkat. Ibu ingatkan sekali lagi, pada saat kalian ingin mengerjakan soal atau tugas ini, simak benar-benar video pembelajaran yang telah kita pelajari bersama dari awal sampai akhir, sehingga kalian dapat mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Kerjakan tugas berikut dengan penuh rasa tanggung jawab dan kejujuran, serta disiplin yang tinggi. Ingat 3M. 1. Mencuci tangan dengan sabun sampai bersih. 2. Memakai masker jika hendak berpergian. 3. Menjaga jarak jika berada di tempat umum. Anak-anakku, ingat selalu ya, jika tidak ada hal-hal yang penting, jangan keluar rumah. Tetap belajar dari rumah. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.